Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Ardiansa, nomor peserta 201800333376. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya juga merupakan mahasiswa LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan IPA. Pada hari ini saya melakukan praktek mengajar pada kelas 9 materi listrik dinamis dengan submateri hantaran listrik. Pada pertemuan ini saya menggunakan metode discovery learning dengan berbantuan media simulasi PET. Kepada dosen penguji, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anakku semuanya? Baik ya? Oke. Kayaknya ada kontas ini. Seperti biasa sebelum kita mulai Pak Guru akan cek dulu semangatnya. Sudah siap ya? Oke, seperti biasa ya, lihat kebanggaan kita, ya? Oke, mana semangatku? Satu. Mana? 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 Satu. Oke, kalau sudah semangat itu jangan ada yang lemas. Oke, sudah siap belajar ya? Siap. Kita cek dulu kesiapan belajarnya. Ada buku paketnya? Ada. Bawa alat tulis? Ada. Ada catatan? Ada. Oke, berarti sudah siap belajar ya? Siap. Oke, sebelumnya itu mau bagaimana keadaan kelas kita hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua. Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, sebagai orang yang beragama Islam, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di awal kita selalu panjatkan puji kita kepada Allah, dan selalu setiap harinya kita tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting ini motivasi untuk kalian. Ada salah satu pesan dari Nabi kita. Nabi kita sering mengatakan, selalu tuntutlah ilmu. Ilmu apapun itu. Baik ilmu dunia tentang IPA atau ilmu akhirat tentang ilmu agama. Orang yang memiliki ilmu akan dinaikkan derajatnya. Orang yang memiliki ilmu akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi itu anakku semuanya, jangan kalian melempar. Terus motivasi diri kalian untuk menuntut ilmu. Pak? Oke. Sekarang coba perhatikan di depan. Oke. Masih ingat tidak dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Oke, Dasra. Listrik dinamis, Pak. Listrik dinamis. Oke, bagus sekali. Listrik dinamis. Tapi listrik dinamis kita bahas tentang apa? Tentang hantaran listrik. Hantaran Listrik. yakin? Iya. Oke, coba. Tentang arus listrik. Tentang arus listrik, Latan. Iya. Oke, yang kita pelajari kemarin itu tentang arus listrik. Oke, Pak Guru tanya-tanya sebelumnya ya. Oke, arus listrik itu apa? Apa yang maksud dengan kuat arus listrik? Lupa? Oke, opal apa? Elektron yang secara terus-menerus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Luar biasa, sempurna. Kalau misalkan ditanya tentang apa itu arus listrik, ingat
elektron. Elektron yang apa? Elektron yang mengalir. Dan ingat, mengalirnya itu dari negatif ke positif, sehingga arusnya itu akan berlawanan dari positif ke negatif. Karena elektron mengalir, maka ada arus listrik yang mengalir, arahnya berlawanan. Paham ya? Oke, sekarang perhatikan bola lampu. Kita menyalakan bola lampu dengan menggunakan saklar. Ketika penggunaan saklar, bola lampunya menyala. Kira-kira dinamakan rangkaian apa? Rangkaian terbuka. Rangkaian? Terbuka. Yakin? Rangkaian tertutup yang betul ya. Yang betul adalah rangkaian tertutup. Tidak apa-apa nanti. Oke, tidak apa-apa salah. Ya. Oke, yang betul adalah rangkaian tertutup. Ingat. Oke, baiklah. Pertama, tujuan pelajaran. Oke, coba perhatikan ke depan. Pertama, melalui simulasi virtual dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep hantaran listrik. Mengulangi, melalui simulasi virtual dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep hantaran listrik. Yang kedua, melalui simulasi virtual dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, melalui simulasi virtual dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara hambatan listrik dengan panjang kawat dan luas kawat penghantar. Dan terakhir, setelah melakukan simulasi secara virtual, kalian akan melakukan namanya presentasi. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti secara besarnya kegiatan kita hari ini itu ada yang pertama melakukan simulasi, yang kedua berdiskusi, yang ketiga setelah itu baru presentasi. Itu kegiatan kita lakukan hari ini. Oke, perhatikan. Ada beberapa penilaian yang Pak Guru akan lakukan sama kalian. Seperti biasa, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Kalau di sini jelas ya tentang penilaian. Ya. Oke, selanjutnya yang paling penting ini. Pada hari ini kita belajar tentang hantaran listrik. Tapi apa manfaat? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak perlu kita belajar. Kira-kira buat apa kita belajar manfaat belajar dari hantaran listrik ini? Agar kita mengetahui benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Luar biasa. Agar kita mengetahui benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Ada yang lain? Bersama? Oke, tidak apa-apa. Coba perhatikan ke depan. Ada gambar. Oke, di situ ada gambar peralatan elektronika, ada gambar televisi, ada gambar lampu, dan semuanya itu menggunakan perkabelan. Listriknya itu melalui perkabelan. Yang paling penting kalau kita belajar tentang materi ini, yaitu mengetahui jenis perkabelan yang baik. Kenapa? Kalau salah kabel bisa-bisa terjadi konsletan. Makanya materi ini sangat penting untuk kita. Semua itu pasti menggunakan kabel. Lampu saja itu pasti menggunakan kabel. Tapi kira-kira kabel yang mana yang bagus? Itulah maksudnya kita mempelajari materi hari ini. Paham? Oke, bagus sekali. Sekarang untuk pengetahuan awal kalian, Pak Guru akan cek terlebih dulu. Kita akan lakukan pretest dengan menggunakan soal kuisis. Oke, silakan. Kalau memang yakin, silakan dipilih. Kalau yakin langsung dipilih. Oke, Pak Guru ingin bahas sedikit tentang hasil kegiatan tes kita. Tapi jangan takut, itu hanya tes awal. Kegiatan kita tadi, coba lihat di sini. Dari halaman semuanya itu, ketepatan kalian dalam memilih jawaban itu sekitar 47%. Nah, Bapak ya. Nah, di sini dapat dilihat, yang memimpin itu Dimas Wicaksono
Ya, di sini dia cuma salah satu, luar biasa. Sedangkan yang lainnya itu masih banyak yang salah. Ada juga mungkin yang kegagalan masuk karena jaringan ya. Oke, untuk pertanyaannya Pak Guru lihat. Yang paling banyak salah itu pertanyaan tentang pertanyaan nomor 5 dan pertanyaan nomor 3 tentang perumusan, mencari hambatan, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang hambatan itu sendiri. Nah, apa-apa, ini akan kita pelajari pada hari ini. Sudah siap? Tepuk malam pagi. Oke. Tepuk pagi siang. Oke, siang malam. Masih ada. Tepuk pagi malam. Masih ada. Terakhir. Fokus. Tepuk siang malam. Oke, nggak apa-apa. Sudah fokus ya? Oke, sekarang perhatikan di depan. Gambar apa itu? Gambar PLN. Oke, sekarang coba perhatikan bagaimana cara listrik dari PLN itu bisa sampai ke rumah-rumah. Jadi pakai kabel. Dialirkan pakai kabel. Ya, listrik dari PLN itu dialirkan ke kabel-kabel. Bayangkan kalau tidak ada kabel, bisa-bisa kita nggak menikmati namanya listrik. Nah, kabel bagaimana? Itu akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang perhatikan lagi. Listrik, ingat ya, merupakan elektron yang mengalir. Ingat, listrik itu ada karena ada arus listrik. Arus listrik itu merupakan elektron yang mengalir. Oke, Popar, mengalir dari mana tadi? Ya. Elektron mengalir dari Kutub negatif ke kutub positif. kutub negatif ke kutub positif. Ingat itu. Nah, karena dia mengalir, pasti dia memerlukan perantara atau media untuk mengalirnya. Nah, media atau perantara mengalirnya elektron itu disebut dengan penghantar. Salah satu contohnya kabel Anda. Penghantar listrik. Bayangkan seperti air. Kalau air tidak ada ketinggian yang tinggi baru rendah satunya, air itu tidak akan bisa mengalir. Dan ada arus keempatnya. Sama seperti itu. Elektron sama seperti itu, arus sama seperti itu. Nah, harus ada media yang namanya penghantar. Oke, lanjut. Penghantar listrik dapat dibagi menjadi 3. Ada yang namanya konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, apa itu bahan konduktor? Bahan yang sangat baik dalam menghantarkan listrik. Isolator tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan semikonduktor bahan yang pada suhu tertentu bisa menghantarkan listrik. Kalau suhunya tinggi, dia bisa. Kalau suhunya rendah, tidak bisa. Ya, sederhananya, nah, kalau konduktor itu yang bisa menghantarkan panas. Kalau dia bisa menghantarkan panas, pasti bisa menghantarkan listrik. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya? Oke, Pak Guru coba tanya. Apa contoh bahan konduktor itu? Bahan konduktor? Penjepit kertas. Penjepit yang terbuat dari besi ya. Contohnya itu apa? Logam-logam itu biasanya terbuat dari logam itu merupakan bahan yang konduktor. Perhatikan, kalian bentuk kelompok. Ya, duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan. Oke, silakan angkat saja kursinya ke kelompoknya masing-masing. Landa masuk ke kelompok ini ya, Pak Guru bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Depan, sudah ya? Ya. Dengan KPD-nya. Nah, di gambar pertama sama gambar kedua pakai baik-baik, ada bola lampu, ada baterai, sama ada kawat. Bola lampunya itu ada yang menyala terang, ada yang menyala redup, ada yang sedang. Tugas kalian itu merumuskan pertanyaan. Dari gambar itu, coba adakah yang ingin kalian ajukan pertanyaan untuk kita jadikan sebagai acuan untuk kita percobaan nanti? Hendy,
Apakah lebar kawat penghantar dapat mempengaruhi terang lampu? Apakah lebar kawat penghantar dapat mempengaruhi nyala lampu? Mungkin Pak Guru sederhanakan luas dari kawat ya. Apakah luas dari kawat itu dapat mempengaruhi nyala lampu? Apa? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi nyala lampu? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nyala lampu? Ada yang lain? Oke. Faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat. Oke, boleh faktor-faktor penghambat nyala lampu. Ada yang lain? Oke. Apakah panjang kawat mempengaruhi itu? Nyala lampu. Nyala lampu. Apakah panjang kawat mempengaruhi nyala lampu? Oke, bagus sekali pertanyaan, luar biasa. Oke, sekarang ini yang akan kita jadikan patokan pertanyaan. Ya, tolong dicatat di LKPD-nya. Pertanyaan ini yang akan kita cari jawabannya pada kegiatan kita selanjutnya. Catat di LKPD, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar. Misalkan kalau persis dengan gambar, santai saja, ambil kabel, good, di atas lagi, kabel, oke, di atasnya tinggal diperpanjang kabelnya, oke, langsung, oke, bagus sekali langsung. Lanjut, silakan disiap-siap dulu alat-alatnya. Saja alat-alatnya tadi, lihat saja kabelnya. Salah sudah. Apalagi itu uang dolar, simpan aja. Oke, good. Ganti dengan uang dolar. Oke, good. Apa? Iya, dicentang. Kalau dia terang kan dicentangin. Ya. Oke. Jangan diganti baterainya, yang diganti ini saklarnya. Oke. Oke, kelompok B sudah kita satu ya? Sudah kita satunya? Sudah. Oke, bagus. Yang sudah langsung lanjut kegiatan yang kedua tentang hambatan listrik. Oke. 13. Oh. Ya, ada. Tapi di buku paket juga ada itu. Boleh juga cari di Google juga. Ingat, jangan dibuka YouTube, ya. Saya lagi, kalau sudah menjata, silakan anak-anakku diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Kenapa ini? Apa aja ini ya? Oke, golongannya itu seperti yang dipelajari di awal tadi itu digolongkan ke dalam konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kalau konduktor itu yang dapat menyala, kan? Kalau isolator itu tidak bisa. Kalau semikonduktor itu yang tidak berguna. Ada kan? Bisa ya? Oke, lanjut. Aman ya? Waktu diskusi kurang lebih 15 menit. Oke. Waktu diskusinya kurang lebih 15 menit. Pak, rumus hambatan. Pak, rumus hambatan tuh kayak yang tadi tuh. Iya, boleh. Ya. Ini yang pertama ini pengen sebentar. Pembagian ini kan masih satu ini. Pemirsa saya cari yang contoh saya versi 53 ya. Germanium, jangan cari yang logam. Jangan cari yang logam. Cari yang ke dalam yang sering kalian temukan dalam kehidupan saya. Kalau kayu itu salah. Iya, kenapa Mas? Apanya? Mas, aluminium boleh. Coba ini kan konduktor, ya. Coba jangan langsung
nih. Oke, klik. Oke. Jangan hanya lihat sini, langsung buka saja websitenya. Mana semikonduktor? Bahasa Indonesia. Oke. Nah itu pertanyaan ada, kan jawabannya. Cari saja yang ada teorinya. Ya, saya yang ada teorinya. Jangan ada teori, jangan ada cari yang membantu. Ya tulis saja contoh bahan cerita. Ya jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Peringatan satu kali, nggak boleh ketawa. Serius ya? Ayo, coba ulangi lagi salamnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafain Rofi dan di samping saya ada nama saya Muhammad Farli Abbas dan di samping saya nama saya Muhammad Afan Jakwan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang kami kerjakan barusan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasilah dua gambar di atas. Kemudian ajukanlah satu pertanyaan yang dapat kalian pikirkan pada kolom di bawah ini. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang memengaruhi besar hambatan kawat penghantar. Pengolahan data kegiatan 1, bahan penghantar listrik. Nomor 1, berdasarkan data tabel 1, apakah semua bahan yang digunakan dapat menyalakan lampu? Apa saja bahan yang dapat menyalakan lampu? Jawabannya tidak. Bahan-bahan yang dapat menyalakan lampu adalah saklar, penjepit kertas, koin, dan pensil. Nomor 2, golongkanlah bahan-bahan tersebut berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Konduktor, saklar, penjepit kertas, koin, isolator, kertas, penghapus, semikonduktor, pensil. Kegiatan 2, besar hambatan listrik pada kawat. Nomor 1, berdasarkan data pada tabel 2, bagaimana hubungan antara hambatan listrik dengan panjang kawat. Semakin besar nilai panjang kawat, maka semakin besar pula besar hambatan kawat tersebut. Nomor 2, berdasarkan data pada tabel 3, bagaimana hubungan antara listrik dengan luas penampang kawat. Semakin besar nilai luas penampang, maka semakin kecil hambatan kawat tersebut. Nomor 3, tulislah rumus untuk menentukan besar hambatan kawat. R sama dengan Rho kali L per A. Luar biasa. Oke, silakan kelompok 2. Kemudian tinjau kembali pertanyaan kalian tinjau kembali pertanyaan yang kalian buat pada bagian identifikasi masalah. Berdasarkan simulasi dan hasil pengolahan data yang barusan kalian lakukan, jawablah pertanyaan yang ada pada bagian identifikasi masalah. Faktor-faktor yang memengaruhi besar hambatan kawat adalah panjang kawat, luas penambang kawat, dan hambatan jenis kawat. Demikian saja presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, presentasi yang luar biasa. Silakan kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 1, Pak Guru persilakan. Oke, kelompok 4, kelompoknya Hendy, silakan Hendy. Apa pertanyaannya? Apa golongan bahan-bahan yang dapat melakukan arus listrik? Oke, apa saja golongan atau bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik? Oke. Apa saja bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik atau yang membuat lampu menyala pada percobaannya tadi? Oke, silakan didiskusikan. Bahan-bahan yang mengantarkan listrik terbagi menjadi 2, konduktor dan semikonduktor. Konduktor ialah saklar, penjepit kertas, dan koin. Sedangkan semikonduktor adalah pensil. Oke, gimana kelompok 4? Jawaban yang sudah pas lagi ya. Sudah bagus sekali kelompok 1. Silakan, ada kelompok yang bertanya? Oke, kelompok 2.
Ini ya, kelompok 2. Apakah hambatan kawat mempengaruhi nyala bola lampu? Apakah hambatan kawat mempengaruhi nyala bola lampu? Oke. Iya, hambatan kawat mempengaruhi nyala lampu. Mempengaruhi nyala bola lampu. Oke, bisa diterima? Bisa. Kelompok 3 masih bertanya. Oke, kalau begitu dari Pak Guru melanjut dari pertanyaan dari kelompok 2. Tadi kalau semakin apakah hambatan kawat mempengaruhi nyala lampu? Katanya iya. Kalau semakin besar hambatan kawat, nyala lampunya itu terang atau redup? Gimana ayo? Pak, Kalau semakin besar hambatan kawat, apakah nyala lampunya itu terang atau redup? Pak. Luar biasa. Jawabannya sudah tepat. Ingat, kalau semakin besar hambatan itu anak, maka akan redup dia. Ingat saja, hambatan seperti hambatan jenis. Semakin tinggi hambatan jenisnya, maka semakin sulit harus mengalir. Luar biasa kelompok 1. Ya? Oke, silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Demikian presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mempengaruhi besar hambatan kawat? Oke, sekarang apa saja faktor-faktornya? Nanda, Panjang kawat. panjang kawat, Jenis kawat. jenis kawat, hambatan jenis ya, Penampang kawat. luas penampang kawat. Itu ya. Ingat, jangan sampai lupa. Ini yang paling penting. Materi kita hari ini. Ingat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat itu ada panjang kawat, ada luas penampang kawat, dan ada hambatan jenis kawat. Paham? Oke. Kita mendekati kegiatan akhir kita. Nah, sekarang kira-kira apa kesimpulan yang kalian peroleh dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Oke, coba. Bahan-bahan penataran listrik dikelompokkan menjadi 3. Bagus sekali. Bahan-bahan antar listrik dikelompokkan menjadi 3. Apa saja yang ini? Konduktor, Konduktor, isolator, dan semikonduktor. semikonduktor. Oke, Pak Guru tanya ini. Satu saja contoh bahan semikonduktor. Oke, lihat. Pensil, ya. Tandanya tadi itu anak. Ingat, kalau bahan semikonduktor itu sulit, bukan tidak bisa, sulit menghantarkan listrik. Pertanyaan terakhir. Apa rumus menghitung hambatan kawat? Kelana. R sama dengan rho kali N per A. Oke. R sama dengan rho dikali L per A. Ingat, rho itu hambatan jenis, L panjang kawat, A itu luas penampang kawat. Sampai sini pertanyaan semua? Enggak ada ya? Oke, yakin? Yakin. Sekarang kita masuk kegiatan post test. Sebelumnya kita melakukan pretest, sekarang kita akan melakukan pilihan terakhir post test. Apa yang kalian dapat selama proses pembelajaran ini? Oke. Oke, yang pakai Chromebook boleh langsung buka Quizzes. Ini buka Quizzes ya, masukkan kodenya di bawah ini. Sedangkan yang tidak, Pak Guru bagikan linknya. Waktunya kurang lebih 1 menit untuk setiap soal. Betul? Sekarang silakan duduk. Perhatikan di depan, Pak Guru akan jelaskan sedikit. Alhamdulillah, setelah hasil kegiatan
proses kita yang hasil tugas yang sebelumnya sekitar 40-an sekarang meningkat menjadi 88. Dan ini pertanda bahwa kalian itu sudah paham dengan materi yang kita belajar hari ini. Oke, kita lihat dari yang menjawab soal itu. Nasuha betul semua, Zakwan betul semua, Dimas betul semua, Opal betul semua, Atala betul semua, Landa cuma salah satu, Hendy salah satu, Imam salah satu, Nabil salah satu, paling salah 3 ya. Pertanyaan ini, apa komentar kalian tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini? Jangan lupa, soalnya pakai aplikasi tab ada dimengerti. Oke, bagus sekali. Sangat seru karena menggunakan alat simulasi PR. Kalau Pak Guru ini gimana dengan kuis yang kita gunakan? Apa kita itu sangat seru? Seru juga ya? Masya Allah. Oke, Masya Allah. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau kalian suka. Itu pertemuan kita hari ini. Satu kuncinya tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Terakhir, Pak Guru ingin kasih tugas lagi untuk kalian. Jangan lupa sepulang ini tolong dibuka buku paketnya, pelajari tentang materi hukum kulon dan hukum kencok. Sederhana tugasnya, kalian cari bunyi hukumnya, kemudian apa rumusnya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan kita ada di kegiatan pengunjung kita. Sekali lagi, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Mari kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Pak Guru ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.